Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Multiana, mahasiswi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikus Saleh. Di video kali ini, saya akan membahas tentang ruang lingkup perkebunan dan agribisnis kelapa sawit. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, perkebunan itu apa? Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tanam lainnya dengan ekosistem yang sesuai, kemudian mengolah dan memasarkan barang atau jasa yang dihasilkan dari tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam dasar hukum perkebunan, terdapat beberapa pasal yang membahas tentang perkebunan. Yang pertama, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004. Yang kedua, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004. Dan yang ketiga, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. Selanjutnya adalah fungsi perkebunan. Sebenarnya fungsi perkebunan itu apa sih? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, fungsi perkebunan terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, secara ekonomi, di mana perkebunan berfungsi untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Yang kedua, secara ekologi, di mana perkebunan berfungsi untuk meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung. Yang ketiga, secara sosial budaya, di mana perkebunan ini sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, usaha perkebunan. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan. Untuk mencapai hasil usaha industri pengelolaan perkebunan yang mampu berdaya saing tinggi, pemerintah menetapkan mutu produk olahan perkebunan dan pedoman industri pengolahan hasil perkebunan yang baik dan benar dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, terdapat 3 jenis usaha perkebunan. Yang pertama, usaha budidaya perkebunan, yang merupakan serangkaian kegiatan pratanaman, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, serta sortasi. Yang kedua, usaha pengolahan perkebunan, yang merupakan kegiatan mengolah yang merupakan bahan baku utama adalah hasil dari budidaya dan untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga adalah usaha jasa perkebunan, yang merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budidaya tanaman dan pengolahan hasil perkebunan. Untuk usaha budidaya tanaman dan pengolahan hasil perkebunan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hak atas tanah atau memiliki izin usaha perkebunan. Nah, selanjutnya ada tingkatan manajemen. Yang pertama, top manajemen atau manajer tingkat atas, yang merupakan individu yang memiliki hak atau otoritas tertinggi di suatu perusahaan, sehingga keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan itu tergantung efisiensi atau tanggung jawab seorang manajer tersebut. Untuk posisi manajer ini biasa disebut dengan CEO. Yang kedua adalah middle management atau manajer tingkat menengah. Biasanya manajer ini menduduki jabatan sebagai manajer umum, manajer pabrik, regional, gudang, dan manajer divisi. Manajer ini juga melakukan fungsi tingkat atas di unit kerjanya,
seperti perencanaan, pengambilan keputusan, pengumpulan, dan pengelolaan sumber daya di setiap departemen. Yang ketiga adalah lower management atau manajer tingkat bawah yang bertanggung jawab atas karyawan yang secara langsung memproduksi barang atau jasa yang dilakukan oleh atau yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ada konsep perkembangan perkebunan yang terbagi menjadi 6 aspek. Yang pertama ada aspek modal, yang kedua ada aspek bahan tanaman, yang ketiga ada aspek lahan, yang keempat ada perizinan, yang kelima aspek keuangan, dan keenam aspek keamanan. Selanjutnya ada subsistem kelapa sawit. Subsistem ini terbagi menjadi 5. Yang pertama subsistem industri hulu atau biasa disebut penyedia sarana prasarana. Yang kedua ada subsistem perkebunan kelapa sawit atau biasa disebut dengan subsistem budidaya, yang dimana prosesnya itu mulai dari penanaman hingga proses panen. Yang ketiga ada subsistem industri hilir atau sama juga disebut dengan subsistem pengolahan. Yang keempat ada subsistem pemasaran, dan yang kelima ada subsistem penunjang atau pendukung. Nah, itulah poin penting yang dapat saya sampaikan dari materi ruang lingkup perkebunan dan agribisnis kelapa sawit. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.